guys, selamat datang di video pertama kita. Jadi kali ini kita bakalan eksperimen buat wawancara terkait pegadaian. Nah, sejauh apa sih teman-teman tahu tentang pegadaian? Nah, tapi sebelum kita tahu tentang fitur-fitur dan hal-hal lain tentang pegadaian, kita harus tahu nggak sih apa aja sejarah pegadaian? Pegadaian pertama kali berdiri pada masa kolonial Belanda tahun 1746 dengan tujuan memberikan pinjaman kepada masyarakat menggunakan sistem gadai. Setelah Indonesia merdeka, Pegadaian resmi menjadi perusahaan milik negara yang berperan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana secara cepat, aman, dan legal. Hingga kini, Pegadaian terus berkembang dengan berbagai layanan keuangan, tidak hanya gadai, tetapi juga pembiayaan dan investasi, khususnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah pegadaian itu kayak gimana? Jadi mendingan sekarang kita mulai wawancara teman-teman yang ada di sekitar kita. Let's go! Halo Kak, boleh kenalan? Halo, iya aku Miftah. Oh, Kak Miftah. Nah, dari tadi aku tuh muter-muter di sini dan lihat Kak Miftah tuh kayak bingung gitu lihat laptopnya. Kenapa sih Kak? Oh, jadi ini udah akhir bulan, uangku udah mau habis, gak ada kiriman dari orang tua lagi. Wah, kakak nih nggak update. Padahal laptop kakak itu bisa jadi penyelamat kakak di akhir bulan. Karena sekarang ada pegadaian barang non-emas. Digimanain Kak maksudnya? Jadi gini Kak Miftah. Apa sih gadai non-emas itu? Gadai non-emas merupakan sistem kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dengan barang jaminan aset berharga non-emas. Apa aja sih barang-barangnya? Yang pertama, kalian bisa memberikan barang-barang elektronik kalian seperti laptop, handphone, dan kamera. Atau bisa juga barang-barang perabotan rumah kalian seperti kulkas, magicom, dispenser, dan mesin cuci, dan lain-lain. Nah, jadi gitu Mbak Miftah. Gimana? Udah paham belum? Udah sih Kak, tapi aku males, nanti nyicilnya harus bolak-balik jadi ribet. Ah, itu mah gak usah dipusingin Kak. Soalnya sekarang Pegadaian punya aplikasi digital. Jadi, kakak bisa nyicil lewat digital yang namanya Tring. Tring merupakan aplikasi dari Pegadaian yang berisi berbagai macam layanan finansial seperti layanan seputar emas, layanan gadai, layanan pinjaman, layanan top up, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara membayar tagihan gadai di aplikasi Tring? Yang pertama, kalian pilih menu gadai. Yang kedua, kalian pilih kredit gadai yang mau kalian bayar. Yang ketiga, kalian pilih transaksi apa yang ingin kalian pilih. Yang keempat, kalian isi nominalnya. Yang kelima, kalian pilih metode pembayaran. Dan yang terakhir, kalian tap bayar. Mudah bukan? Nah, di Pegadaian itu menggunakan sistem sewa modal. Sewa modalnya dihitung per 15 hari. Jadi, semisalnya kalian melunasi dalam waktu 10 hari, kalian hanya perlu membayar satu kali sewa modal. Sangat adil bukan bagi orang-orang yang membutuhkan dana darurat? Di Pegadaian sendiri, jangka waktu peminjamannya adalah 120 hari atau 4 bulan. Jadi bisa kalian lunasi selama 4 bulan, atau jika kalian tidak bisa membayarnya, kalian bisa menambah waktu pembayarannya. Nah, gimana? Udah gak ribet lagi kan? Iya Kak, terima kasih ya Kak informasinya. Oke. Halo Kak, boleh kenalan? Halo, boleh. Aku Fani. Oh, Kak Fani. Wah, lagi lihat-lihat emas ya, Kak? Mau Iya. beli emas atau mau investasi? Sebenarnya aku pengen dua-duanya sih, Kak. Tapi takutnya nanti kalau misal mau aku jual lagi, nanti malah harganya turun. Ada saran nggak sih biar aku bisa nabung tapi tetap untung gitu? Nah, pas banget nih, Kak. Kakak harus kenal yang namanya tabungan emas Pegadaian. Jadi, tabungan emas Pegadaian itu simple tapi sistemnya unik banget. Uniknya gimana? Jadi gini. Apa sih tabungan emas Pegadaian itu? Ini tuh salah satu pelayanan yang ditawarkan oleh Pegadaian yang memungkinkan nasabah untuk melakukan investasi emas dengan mudah, aman, dan terpercaya. Lalu, kenapa kita harus menabung emas di Pegadaian? Yang pertama, tentunya emasnya terjamin 24 karat, mudah dijual dan digadai. Lalu, biaya penanganan rekeningnya pun juga murah, yaitu sebesar 30.000 saja. Dan tentunya keamanannya pun terjamin. Wah, jadi daripada buat jajan boba mending aku pakai buat nambah saldo emas ya? Betul Nanti banget. aku coba deh. Terima Oke, kasih. dadah Kak. Makasih ya, Kak. Selamat siang, Bapak. Ya, Mbak. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silakan. Oke, bentar. Saya pindahin kursi dulu.
Nah, dengan Bapak siapa nih? Oh, saya dengan Bapak Rangga. Oh, Bapak Rangga. Bapak Rangga nih dari kejauhan tadi saya lihat kayak pusing banget. Kenapa sih, Pak? Iya Mbak, saya tuh baca-baca berita ya. Saya tuh kan pengen haji. Saya lihat antrean sampai 30 tahun. Saya sendiri aja belum ada duitnya. Pusing nih Mbak. Wah, Bapak salah nih. Bapak harusnya tahu fitur baru Pegadaian yang namanya pembiayaan porsi haji. Nah, itu tuh bikin Bapak bisa berangkat haji lebih cepat, Pak. Itu syaratnya susah nggak? Apa butuh duit banyak ya? Nah, jadi gini penjelasannya. Jadi, Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji merupakan layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan tabungan emas ataupun emas. Lalu, mengapa sih kita harus menggunakan Pegadaian Syariah? Karena yang pertama, sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI. Yang kedua, dokumen haji dan emas akan terjaga dengan aman. Dan yang ketiga, biaya jaminan yang sangat terjangkau. Dan yang terakhir, jaminan emas ini dapat digunakan sebagai pelunasan biaya haji. Selanjutnya, berkas yang harus dilengkapi oleh nasabah yang pertama, fotokopi KTP dan KK, pas foto 3x4, dan yang ketiga, surat keterangan domisili, dan yang keempat, bukti SABPIH dan SPPH, yang terakhir, jaminan tabungan emas atau emas batangan sebesar 3,5 gram, dan emas perhiasan yang ditaksir senilai 1,9 juta. Lalu, cara pengajuannya yang pertama, nasabah cukup datang ke kantor cabang Pegadaian untuk melakukan pengajuan layanan pembiayaan porsi haji. Yang kedua, jaminan emas atau mangun emas akan ditaksir oleh penaksir. Yang ketiga, nasabah dapat mengunjungi bank untuk melakukan pembukaan rekening tabungan haji dan akan memperoleh SABPIH. Selanjutnya, nasabah dapat datang ke Kemenak untuk memperoleh SPPH. Lalu, nasabah dapat melakukan angsuran dan jaminan emas akan dikembalikan setelah pembiayaan lunas. Nah, jadi gitu, Pak. Oh, ini mah bisa jadi solusi buat saya ya yang pengen haji. Emas 3,5 gram mah ada di rumah. Wah, keren banget nih. Mending langsung sekarang ke Pegadaian buat cobain fitur ini, Pak. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Mari. Mari. Selamat siang, Bu. Boleh kenalan? Siang Mbak, nama saya Siti. Oh, Bu Siti jualannya cuma ini aja. Iya nih Mbak, saya tuh mau nambah stok, tapi modal habis buat bayar kontrakan. Mau ke Wah. bank juga, berkasnya tuh bikin pusing. Daripada ribet ke bank dan berkasnya banyak banget kayak mau bikin skripsi, mendingan Bu Siti cobain produk baru dari Pegadaian yang namanya Kupedes. Pegadaian, bedanya sama gadai biasa tuh apa tuh Mbak? Kupedes ini khusus buat UMKM dan ini dia bedanya. Apa itu Kupedes Pegadaian? Kupedes Pegadaian adalah fasilitas pinjaman dari Pegadaian untuk UMKM, baik itu mikro maupun kecil, dengan jaminan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang bisa digunakan untuk pembiayaan usaha. Mengapa harus menggunakan Kupedes Pegadaian? Yang pertama, karena proses pengajuannya mudah. Yang kedua, pola angsuran bisa disesuaikan dengan karakteristik usaha. Yang ketiga, sewa modal ringan dengan cicilan tetap per bulan. Dan yang terakhir, pinjaman mulai dari 20 juta hingga 500 juta rupiah. Yang terakhir, bagaimana caranya kita melakukan pengajuan Kupedes Pegadaian? Pengajuan Kupedes Pegadaian bisa dilakukan melalui cabang Pegadaian terdekat. Dengan skema yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pinjaman. Yang kedua, petugas akan melakukan verifikasi dan survei. Kemudian pinjaman akan disetujui oleh tim Pegadaian dan nasabah akan menerima dana pinjaman. Setelah itu akan dilakukan pendampingan selama masa kredit berlangsung. Gimana Bu? Udah paham belum bedanya? Oh gitu ya Mbak, ini nih yang saya cari. Modal nambah, usaha lancar, motor juga bisa buat kerja. Makasih ya Mbak infonya. Sama-sama Ibu. Nah gimana? Wawancaranya udah bisa nambah ilmu kamu kan? Dan see you di video selanjutnya. Bye-bye.